ada yang dinamakan fardunya wudu. Sering kita bacakan kalau anak-anak kecil sering dinamakan itu. Fardu wudu aya genep sadayana. Sudah. Kalau versi Indonesianya ada nggak, Pak Ustaz? Versi Indonesianya fardu wudu ada 6 semuanya. Ya tinggal diganti aja. Itu jadi masalah. Ya kalau dilakukan tuh biasanya kita cepet apa. Beda kalau tidak dilakukan. Makanya seni itu penting dalam agama. Ya, seni itu penting dalam agama. Kalau kita pakai langgong, kalau kita pakai bahar itu pakai langgong. Ada bahar towil, ada bahar itu biasanya cepet apa. Beda kalau kita nggak dilakukan gampang. Nah, makanya kalau anak-anak kecil itu supaya cepat hafal dilanggongkan. Fardu wudu aya genep sadayana, hiji niat, kedua ngumbah wajah. Nah, kan gitu. Paham ngumbah wajah? Niat ngumbah wajah. Itu sampai terakhir dinadongkan. Anak-anak kecil apa? Di sini dinadongkan nggak anak-anak kecil kalau ngaji? Hah? Coba dinadongkan Ustaz. Nah, dinadongkan nanti kalau anak-anak kecil itu yang ngaji. Jadi fardu wudunya jadi apa? Oh, fardu wudu itu jadi ada 6. Yang pertama nih, niat. Ahaduha an-niyatu wa hakikatuha syar'an qasdu syai'in muqarranan bi fi'li. Jadi hakikatnya niat, ya, yang dinamakan niat itu qasdu syai'in muqarranan bi fi'li. Jadi mempunyai qasdu syai' itu mempunyai apa itu? Ngejak kana hiji perkara. Ngejak kana hiji perkara itu kalau bahasa Indonesia apa? Punya maksud dengan sesuatu dan langsung dikerjakan, gitu. Kita punya maksud dengan sesuatu dan langsung dikerjakan, itu namanya niat. Nah, jadi yang namanya niat itu ketika kita punya maksud berkehendak apa, langsung kita kerjakan. Jadi dalam hati kita punya maksud terus langsung dikerjakan, itu namanya niat. Fa in tarafa anhu sumiya azman. Ketika sesuatu yang ditunda-tunda. Jadi ada maksud dalam hati, cuma gak langsung dikerjakan. Ditunda-tunda, nanti ajalah, besok apa, lusa apa, bulan depan, itu namanya bukan niat. Biarpun ada maksud, kalau belum dikerjakan itu namanya bukan niat. Di sini dinamakan sumia, maka dingaranan wasumia dan arani opo qasdu azman. Jadi dinamakan itu bahasanya bahasa azam. Kalau kita bilang itu kita ngazam besok mau ziarah, kita ngazam besok mau ke pasar, kita ngazam besok mau kerja, kita ngazam besok mau ke Bandung. Nah, itu namanya ngazam. Beda dengan niat. Kalau niat itu ada maksud dalam hati, muqtaranan bi fi'lin, langsung dikerjakan. Itu namanya niat. Wa takunu an-niyatu 'inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Adapun letak niat dalam berwudu, letaknya inda ghusli awwali juz'in, nalika ketika kita membasuh awal juz dari wajah. Jadi kalau dari atas nih, kita biasanya dari atas kan disunatkan wudu itu dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah disunatkan membasuh muka itu dari atas ke bawah. Jadi supaya airnya ngalir ke bawah. Sunatnya. Jadi yang pertama kali kita basuh ini kepala ini, tempat jadinya kemarin sudah dibahas batasnya wajah dari mana? Kalau dari atas, batasnya wajah dari atas tempat jadinya rambut, tempat jadinya, sekali lagi, tempat jadinya kalau dari pinggir centil. Ini apa namanya? Ini apa ini namanya? Centil kuping. Nah, ini centil kuping sampai sini nih. Jadi batasan wajah kalau dari atas tempat jadinya rambut, dari pinggir, dari samping, ini centil kuping. Ini centil, kalau bahasa Indonesia apa? Centil. Namanya apa? Namanya apa? Ini
centil-centilnya, bukan daun kulit ini. Tombol. Nah pokoknya inilah ini. Ada centil-centilnya. Nah ini batasan dari samping, kanan kiri sama. Kalau dari atas jadi tempat jadinya rambut, dari samping centil kuping, dari bawah sampai dagu, ini harus kena air. Ya, kalau wudhu harus kena air. Letak niat dalam wudhu nalika ketika pertama kali kita membasuh wajah. Kalau misalkan air disimpan di sini, lah kita mulai niat. Dari atas tuh udah mulai niat, bukan pas di sini baru niat. Jadi dari atas ini kita niat. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati, gak usah diucapkan. Ya, dalam hati. Pas kita membasuh wajah dari atas dulu nih, tempat jadinya rambut, dari sini kita tarik. Begitu kita usap ke sini, ini langsung nih niat saya berwudu membersihkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhillah. Ada yang ditambahin li istibahatis sholat, itu gak masalah, gak apa-apa ya, khusus untuk sholat. Cuma kalau wudu kan gak khusus untuk sholat, sebetulnya bisa dipakai baca Quran. Jadi gitu. Sekali lagi kita ulangi. Yang pertama fardu wudu itu nih niat. Letaknya niat, yang dinamakan niat dalam berwudu apa tadi? Bermaksud melakukan sesuatu dan langsung dikerjakan. Itu namanya niat. Kalau nggak langsung dikerjakan namanya azam. Ya, sampai situ kita paham ya? Kita paham dulu sampai situ. Lah ketika kita berwudu, niat dalam berwudu berarti dalam hati. Niat wudu itu dalam hati, bukan lisan. Kalau tadi kita ucapkan nawaitul wudu'a, itu di luar wudu. Itu kan dikerjakan di luar wudu. Kita kan sebelum wudu nih, ucapinnya nawaitul wudu'a li rabbil hadas. Itu di dalam wudu apa di luar wudu? Di luar wudu. Makanya kalau fardunya wudu ya di dalam wudu. Niat itu ketika kita berwudu, di dalam wudu ketika kita membasuh muka. Nah, kalau kita mengucapkan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhillah ta'ala, itu hukumnya sunnat. Itu hukumnya sunnat. Biarpun gak baca gak masalah. Kalau pas ngubah tangan itu gak masalah, kita gak baca niat. Ya sebetulnya ada doa-doanya Pak. Dari mulai membasuh telapak tangan terus bergumul, itu ada doa-doanya. Telapak tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasyu'i wal halakati. Terus kita bergumul, Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa sabbiti bil qawli asabiti bil hayati dunya wal akhirah, kan gitu. Terus ketika kita membasuhi itu, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin, kan gitu. Ya, ketika membasuh hidung, membaca doa enggak? Karena apa? Gampang. Sebetulnya ada doanya Pak. Terus kita membasuh muka, ada doanya. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadul wujuh wa taswadul wujuh, ada doanya. Membasuh tangan, ada doanya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la tu'tini bishimali, ada doanya. Membasuh rambut, ada lagi doanya. Allahumma harim sya'ri wa bashari ala nar. Ya Allah, Allahumma ya Allah harim, semoga kau menjauhkan sya'ri. Sya'ri itu rambut gua, bashari dan kulit rambut saya, kulit saya semoga dijauhkan. Harim sya'ri wa bashari ala nar, dijauhkan dari api neraka. Itu doanya ada. Membasuh telinga ada. Membasuh telinga doanya ada. Membasuh telinga, membasuh kaki. Membasuh kaki ada. Allah tasabit qadamai ala siratil mustaqim. Itu ada doanya semuanya. Tinggal dipelajari, nanti tanya sama Ustadz ya doanya. Gak apa-apa, kita udah tua tapi ngapalin itu gak apa-apa. Soalnya itu termasuk fardu ain. Yang masalah wudu itu termasuk fardu ain. Hukumnya wajib, gak boleh diwakilkan sama orang lain. Saya tanya, wudu bisa diwakilkan sama orang lain gak? Misalkan saya mau sholat,
Saya malas wudhu nih, ya. Saya malas wudhu. Ustaz, saya wakilin lah wudhunya. Bisa nggak diwakilin? Bisa nggak diwakilin sama Ustaz Soleh? Ya nggak bisa. Ustaz Soleh wudhu ya buat dia sendiri. Saya wudhu ya buat saya sendiri. Nggak bisa wudhu diwakilin sama orang lain. Kalau wudhu bisa diwakilin sama orang lain, sholat juga bisa dong. Kita malas sholat nih. Kang Ali malas sholat misalkan. Contoh ini Pak, contoh. Jangan tersinggung, jangan tersugi. Contoh. Gak usah tersinggung, tersugi. Misalkan lagi males sholat nih, ya, bilang sama Ustaz Soleh, Ustaz mau kemana? Mau ke masjid? Aneh wakilin ya. Aneh lagi males nih sholat, bisa diwakilin nggak? Ya nggak bisa, ya, nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Itu namanya fardu ain itu nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Paham ya? Itu niat dalam berwudu. Kadang ada bang orang tergesa-gesa mau sholat berjamaah sampai wudunya cepet, niatnya lupa. Niatnya lupa. Ini mau udah komat, ini musola Raudhatul Jannah udah komat. Lah kita telat datangnya, cepet wudunya juga cepet. Lupa niat. Kalau lupa niat sah nggak wudunya? Kalau wudunya nggak sah terus sholat berjamaah, nggak berjamaahnya, lah percuma. Jadi jangan jadi alasan, jangan jadi argumen kita mau tergesa-gesa mau sholat berjamaah melalaikan tentang wudu. Saking tergesa-gesanya wudunya nggak jelas, niatnya nggak jelas, harus jelas. Ya, saking tergesa-gesanya wudunya gini. Ada yang wudunya seperti itu. Misalkan nih air nih, kita ambil airnya, wudunya gini. Seperti basah. Awas ada aturan mainnya, nggak sembarangan. Ya, kalau cuma gini doang, ini kebasahan kena air nggak? Ini kena air nggak? Ini kena air nggak? Kalau nggak kena sah nggak? Ya nggak sah. Wajah semuanya harus kena air. Batasan wajah dari atas jadinya rambut, dari pinggir centil kuping, dari bawah dagu. Ini harus kena air. Kalau yang jenggotnya tebel, ada yang jenggot tebel, ada yang jenggotnya tipis. Kalau yang jenggotnya tebel itu nggak diharuskan sampai kena kulit, ya, nggak diharuskan. Air itu sampai kena kulit nggak diharuskan, susah. Kalau yang tebel segini, kalau disarankan airnya harus kena kulit, susah. Islam itu nggak menyusahkan orang. Sebetulnya Islam itu nggak mau menyusahkan orang. Islam itu dibuat untuk mempermudah manusia, bukan untuk menyulitkan manusia. Makanya saya heran kalau zaman sekarang kok seakan-akan aturan Islam itu dipersulit, Pak. Sebetulnya Islam itu tidak mempersulit orang dan tidak untuk mempersulit manusia. Justru Islam turun itu untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah manusia. Itu kalau kan disarankan kalau mau ketika membasuh wajah ini airnya harus nyampe sama kulit. Lah terus yang ada bulu-bulunya gimana? Kan ada bulu apa ini namanya? Bulu alis. Ini wajib nih. Wajib kena air kulitnya. Ya bulunya ya otomatis. Terus kumis. Ya kumisnya juga kalau kumis tipis. Kalau kumisnya segini ya susah. Nah gitu. Terus ada yang jenggotnya tebal, ada yang tipis. Kalau yang tipis wajib airnya kena kulit ketika kita membasuh dagu. Tapi kalau jenggotnya tebal itu nggak wajib airnya sampai kulit, cukup di sela-sela aja sedikit nggak masalah, sah. Nah, itu tentang membasuh wajah kan itu. Nah terus kita membedakan, kemarin ada yang tanya. Nah terus nih untuk membedakan kulit jenggot yang tebal sama jenggot yang tipis gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Untuk membedakan jenggotnya tebal sama tipis ada yang tahu nggak? Caranya membedakan? Apa yang kelihatan lebat gitu ya? Yang kelihatan lebat jenggotnya itu tebal, terus yang kelihatan sedikit itu tipis gitu? Hah? Ya secara logikanya gitu aja. Kalau mau membuktikan Pak, orang berhadap-hadapan, saya kayak sama Ustaz Soleh nih, berhadap-hadapan, pengen tahu jenggotnya tipis apa lebat. Ketika berhadap-hadapan itu
jenggotnya kita lihat, kelihatan nggak kulitnya? Kulit yang di bawah jenggotnya. Kalau kelihatan ketika kita berhadapan-hadapan, berarti itu jenggotnya tipis. Tapi kalau kita pas berhadapan-hadapan, jenggotnya kita lihat, kulitnya nggak kelihatan, berarti itu jenggotnya tebal. Itu aja. Untuk membedakan jenggot yang tipis sama jenggot yang tebal. Soalnya itu rambut-rambut yang ada di wajah itu harus kena air. Kira gitu ya Pak ya. Jadi wudhu yang pertama ya, niat itu dalam ketika kita membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, niatnya dalam hati. Mau bahasa Arab dalam hati boleh, mau bahasa Indonesia boleh, mau bahasa Sunda boleh, mau bahasa Jawa boleh, mau bahasa Inggris juga boleh kok. Asal paham aja. Yang penting paham. Oh gaya pakai bahasa Arab nggak paham maksudnya. Misalkan kita gaya doanya pakai bahasa Arab, Allah. Pas ditanya, lu paham nggak doanya? Enggak. Yang penting keren aja bahasa Arab. Lah harus paham yang nama doa itu kita paham. Lalu kita minta sama Allah kita nggak paham dengan doanya, ya salah. Ya, daripada kita nggak paham, mendingan pakai bahasa aja. Karena diperbolehkan bahasa Sunda. Contoh, kita dalam niat berwudu pakai bahasa Sunda kalau kita memang nggak paham tentang bahasa Arab. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari bi istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Tahu nggak artinya? Tahu, fardhu lillahi ta'alanya doang. Fardu karena Allah Ta'ala. Kalau nawaitul wudu'nya nggak tahu. Makanya banyak orang yang nikah pakai bahasa Arab nggak tahu artinya, sedangkan itu harus tahu artinya. Qabil tu nikah wa tajwizah lin nafsi bil mahril madkur, atau bil mahri min ba'di adawati sholat wa dhahab, misalkan berapa gram kita sebutkan dengan bahasa Arab. Kalau nggak tahu artinya, awas hati-hati. Jangan main keren-keren aja bahasa Arab. Wah keren bahasa Arab, nggak tahu artinya, dodol. Bukan masalah keren-kerenan. Kalau ibadah itu masalah sah dan nggak sahnya, betul nggak? Bukan gitu. Kalau kita nikah nggak diniatin ya nggak sah nikahnya Pak. Biarpun nggak ada dalam hukum nikah, tapi kan niat itu mempengaruhi sah dan tidak sahnya suatu amal. Jadi dan nggak jadinya suatu amal itu tergantung niat. Niatnya harus benar. Supaya benar kita paham tentang niat tersebut. Nawaitul wudu, ya niat berarti niat saya berwudu li rabbil hadasil asghari, karena menghilangkan hadas kecil. Asghar itu kalau kita malam-malam lapar tuh beli asghar tuh. Oh asghar. Beli asghar atau beli nasghar? Tung. Kalau kita malam-malam tuh suka lapar kan? Malam-malam ada yang lewat tuh jualan asghar tuh. Oh nasghar. Mak cukur. Tukang cukur. Nasi butut tuh. Asgar. Nasi goreng. Nasi tung-tung. Lagi ayam tadi tung-tung. Lirofil hadasil asghari, karena menghilangkan hadas kecil. Asghar itu ada akbar, ada asghar. Kalau asghar kecil, kalau akbar besar. Hadas kecil karena menghilangkan hadas kecil, fardhun lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala. Oh itu artinya iya. Jadi harus paham artinya. Kalau nggak paham ya udah bahasa Sunda aja. Niat abdi wudu menghilangkan hadas alit, fardu karena Allah Ta'ala. Niat saya berwudu dengan niat menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Jawa, niat ingsun. Bahasa Jawa? Ayo bahasa Jawa kemana? Niat ingsun wudu ngilangaken hadas alit krana Allah, fardu krana Allah Ta'ala. Itu bahasa Jawanya. Bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya udah. Sepenting kita paham. Betawi, gimana Betawi? Betawi gimana? Nanti ya. Niat gua wudu terus
lah kamu juga ya, sama. Jadi berarti kita paham tentang niat tersebut. Jadi bahasa hadasnya itu harus disebutkan, ya. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil, itu harus disebut dalam hati, ya. Jadi kita ngomong dalam hati bisa ngomong nggak? Hati bisa ngomong nggak? Kan kita sering ngomong sendiri, ya. Yang ngomong hati apa mulut? Hati lah. Berarti hati bisa ngomong nggak? Bisa. Kalau dalam niat wudu itu yang ngomong hati, yang ngomongnya hati, bukan bibir, bukan lisan, bukan mulut nih. Kalau pas kita wudu nih, yang ngomong hati. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Di sini cuma fa'ilam yakul anil hadas lam yasiha. Ketika tidak diucapkan bahasa hadas, tidak diucapkan menghilangkan hadas kecil, tidak dibacakan menghilangkan hadas kecil, maka wudunya nggak sah. Jadi dalam niat hadasnya harus ada. Jadi niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kalau niat saya wudu, itu nggak sah. Niat saya wudu doang, itu belum sah. Jadi harus ada niat wudu menghilangkan hadas kecil. Karena wudu itu ada yang wajib, ada yang sunat. Ya, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau menghilangkan hadas untuk sholat wajib apa sunat? Wajib. Karena kalau hadasnya nggak hilang, berarti wudunya nggak jadi. Makanya hadasnya harus hilang. Maka wajib wudunya hukumnya wajib. Tapi ada yang wudu hukumnya sunat. Contoh mau tidur, Bapak sering wudu kalau mau tidur. Sebelum tidur wudu apa udut? Udut boleh, ngopi boleh, mau tidur setelah udut, setelah ngopi, wudu baru tidur. Bukan wudu dulu terus wudu pening. Wudu doi, ngopi doi, kaisar ya. Itu nggak dapat kesunatan. Jadi sunatnya ada wudu yang buat tidur. Jadi sunat ketika kita mau tidur kita wudu. Karena tidur itu syibhul maut. Tidur itu disebutkan sama Imam Al-Ghazali, an-naum syibhul maut. Tidur itu menyerupai mati. Ya. Orang tidur menyerupai mati. Coba orang tidur lihat. Ya. Orang tidur gerak kagak, ngomong kagak, maka soalnya itu arwahnya gentayangan. Kalau terus arwahnya nggak balik terus gimana? Akhirnya kita harus lebih takut. Kita harus lebih takut ketika posisi kita tidur, Pak. Yang harus kita takut itu posisi ketika tidur. Makanya Nabi itu menganjurkan ketika tidur banyak yang dibaca. Ya, kemarin sudah dibahas sebelum tidur baca apa? Nabi berwasiat kepada putranya Siti Fatimah Zahra Al-Batul sebelum tidur hatamin Quran dulu, ya. Ya sebelum tidur hatamin Quran dulu. Nah, caranya gimana hatamin Quran? Ya bisa tidur. Kalau dibaca dari awal Alif Lam Mim sampai juz 30 sampai surat An-Nas ya nggak bisa tidur, nggak jadi tidurnya. Bahkan kita nggak mungkin hatam satu hari satu malam. Nah, bahasa kami itu tolong usahakan nanti kalau sebelum tidur hatamkan dulu bacaan Al-Quran. Maksudnya sebelum tidur baca qul 3 kali. Karena orang baca qul 3 kali dapat pahala seperti orang menghatamkan Al-Quran 1 kali. Bukan dibaca dari awal ke akhir, bukan. Biasa surat qul, apal qul. Apal qul? Nah itu andalan kita. Andalan sholat kan qul. Itu bulan apa qul? Yang kedua sebelum tidur usahakan dapat maaf dari seluruh mukminin mukminat. Berarti harus keliling dulu, datangin orang-orang minta maaf.
Ya bukan begitu kata Rasul, baca istighfar, astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina, kan gitu. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Oh, baca doa itu sebelum tidur. Iya, itu minta maaf. Ya, minta maaf dan supaya kita dimaafkan sama orang-orang mukmin. Jadi sebelum tidur itu dalam keadaan kita dimaafkan sama orang-orang mukmin. Baca doa itu. Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sering dibaca kalau habis sholat. Ya, habis sholat dibaca ya. Nah, sebelum wiridan, sebelum zikir dibaca tuh. Terus yang kedua, harus sebelum tidur usahakan harus dapat syafaatnya Rasul. Apa artinya? Sebelum tidur baca sholawat. Sholawatnya bebas, mau sholawat apa aja. Mau sholawat yang lebih baik kalau sebelum tidur baca sholawat Ibrahimiyah yang dibaca ketika sholat tahiyat akhir tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus kama shallaita ala wa ala ali, terus wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama wa ala ali. Yaitu baca sebelum tidur, namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah. Baca itu sebelum tidur supaya posisi kita tidur mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi apa? Baca tasbih. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah. Bahkan ada Pak doa habis adzan subuh, sebelum sholat subuh, sholat qobliyah, sholat fajar, baca doa ini Pak. Tasbih dibaca sebelum sholat subuh, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Dibaca 100 kali sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, baca itu dulu 100 kali. Makanya nanti kalau sholat subuh si muadzin itu jangan tergesa-gesa koma. Kasih waktu dulu orang-orang yang mau baca doa itu. Ya. Kasih waktu dulu orang-orang yang mau baca tasbih itu termasuk doa. Sebelum sholat subuh, habis adzan beres, kita biasanya sholat qobliyah subuh. Nah sebelum qomat kita baca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Baca 100 kali, jangan kurang, jangan lebih. Jangan kurang, jangan lebih. Karena supaya khasiatnya pas, kemanfaatannya pas. Jadi supaya kegunaannya itu pas. Apa itu? Termasuk salah satu kemanfaatannya jalbul arzak. Apa itu jalbul arzak? Menarik rizki. Menarik rizki supaya rizki kita mudah, supaya rizki kita dimudahkan oleh Allah. Baca Pak itu selama 40 hari, 41 hari insya Allah ada perubahan ekonomi kita. Kalau kita mau mengamalkan itu selama 41 hari, coba amalkan, insya Allah ada perubahan dalam ekonomi kita. Tapi bukan perubahan yang negatif, insya Allah perubahan yang positif. Baca sebelum sholat subuh. Siap? Insya Allah ya, amalkan insya Allah. Yang pengen dapat ini, yang pengen ini, kita baca. Karena semua dengan kehendak Allah. Allah tidak minta sama Allah dengan wasilah baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Coba semuanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jadi nanti muadzinnya jangan tergesa-gesa koma. Kasih waktu lah 10 menit ya, 10 menit buat
dari adzan ke qomat. Jadi ada waktu untuk wiridan itu kalau yang awal-awal ya. Ada waktu untuk wiridan baca tasbih. Itu tentang masalahnya dalam wudu. Ya. Wa idza nawa ma yutabaru min hadhihi niyyah wa syarraka ma'hu niyatan tanadduqin aw tabarrudin sahawuhu. Ketika kita niat wudu memusyarakahkan atau menyekutukan, menduakan dalam satu wudu ada dua niat misalkan. Yang pertama niat tanadduq. Tanadduq itu niat bebersih. Niat kita membersihkan badan, membersihkan dari hadas. Aw tabarrudin, atau niat supaya adem. Adem itu apa? Supaya seger. Nah, supaya seger. Kalau kita udah wudu seger gak badan? Seger gak? Apalagi pas puasa ya. Apalagi posisi pas puasa, wudu seger, mantep, wudunya lama. Pengennya wudu karena memang habis wudu itu seger. Badannya seger, enak aja kalau habis wudu. Ya, makanya kalau ada orang wa idza nawa ma yutabaru, ketika ada orang wudu niatnya wa syarraka ma'hu tanadduq au tabarrud wudu. Ketika menyekutukan, menduakan satu wudu mempunyai dua niat. Yang satu niatnya membersihkan badan dari hadas, dari najis. Yang kedua niatnya au tabarrud atau niat supaya dapat adem, dapat seger badannya supaya seger. Soha wuduhu, maka sah wudunya, nggak masalah, wudunya sah. Udah itu untuk permasalahan niat, yaitu fardu wudu yang pertama. Ini baru fardu wudu yang pertama. Belum nanti fardu wudu yang kedua. Kita sedikit aja, sedikit tapi kita paham. Daripada terlalu banyak kita tidak paham. Itu kita ulangi dari awal. Jadi fardunya wudu ada berapa? Nah, yang pertama niat. Apa yang dinamakan niat? Termasuk melakukan sesuatu dengan langsung dikerjakan sesuatu tersebut, itu namanya nih. Kalau bermaksud dengan sesuatu terus tidak langsung dikerjakan namanya apa? Nazar. Terus niat dalam wudu letaknya ketika membasuh muka. Letaknya ketika membasuh muka. Ghusli awali juz'in minal wajhi gitu. Jadi membasuh awal bagian juz dari wajah. Dari wajah, berarti bagian ini wajah nih. Berarti juznya wajah ini termasuk juznya wajah. Jadi pas awal membasuh juznya wajah dari sini, berarti kita nih. Jadi pas membasuh pertama kali, kita niat. Itu basuhan yang wajib yang pertama. Kalau basuhan yang kedua, yang ketiga itu basuhan sunnah. Jadi basuhan yang wajib itu yang pertama, makanya niatnya harus benar. Kalau gini gimana? Pas membasuh wajah nggak dapat niatnya pas basuhan pertama, terus basuhan kedua itu dihitung basuhan kedua atau pertama? Ya masih pertama, karena basuhan yang tadi yang pertama niatnya belum dapat, niatnya belum dapat. Kalau yang pertama basuhan belum dapat, yang kedua dapat gak? Kalau belum dapat lagi sampai basuhan ketiga ya dihitungnya baru pertama. Kalau memang niatnya belum dapat, kan kadang-kadang niatnya susah. Dalam hati itu susah. Makanya kita harus harus membersihkan hati itu, karena semuanya sentralnya dalam hati supaya gampang niatnya. Ada yang suka susah kan niat sholat aja, niat sholat tuh Allah gagal tuh sih. Ada nggak yang niat itu? Ada. Ya Allah itu jadi niatnya. Karena maaf bukan subah, karena hati kita susah untuk niat, karena hati kita kotor. Ya, jadi nggak dapat. Di timingnya itu belum dapat pas Allahu Akbar. Itu kan dalam hati. Kayak kita niat misalkan dalam hati,
kita niat membersihkan hadas, niat berwudu membersihkan hadas kecil baru karena Allah. Nah, itu kalau nggak gampang ya susah. Ada yang susah ada, sampai beberapa kali wudunya baru asuhan keempat baru dapat ada. Ya, kalau itu tentang pembahasan tentang niat. Yang paling pokok dalam niat, hadasnya harus ada. Bahasa hadasnya menghilangkan hadas kecil itu harus ada. Soha wudu maka sahnya wudu. Kalau misalkan bahasa hadasnya nggak ada, berarti wudunya nggak sah. Terus mengucapkan niat hukumnya, mengucapkan niat hukumnya, mengucapkan dengan mulut hukumnya sunat. Yang wajib dalam hati ketika membasuh muka. Udah segitu dulu aja. Ada pertanyaan nggak tentang baru wudu yang pertama, niat wudu, niatnya? Ada pertanyaan? Ayo. Ada? Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak menyimpang sedikit tadi tentang wudhu juga. Ini masalah tempatnya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa wudhu di kamar mandi yang ada klosetnya itu dianggap tidak sah. Tapi ada juga yang bilang tidak apa-apa. Nah ini kira-kira mana? Terima kasih. Menyikapi hukum yang tidak mengesahkan, yang tidak memberikan sah hukum wudu di dalam tempat yang ada kloset, ya, yang ada kloset, yang ada WC. Nah, terus ada yang menghukumi nggak sah. Nah kita tinggal kembali. Syarat wudunya bisa sah itu ada syarat-syaratnya. Ada nggak termasuk di situ disyaratkan nggak boleh wudu di dalam tempat yang ada WC? Setahu saya nggak ada. Yang setahu saya tempatnya harus tempat yang suci, itu aja. Terus tidak ada najis, itu aja. Kalau untuk masalah tempat, ya. Yang kedua, ada yang memang hukumnya makruh. Wudu di tempat yang di tempat tersebut ada WC. Kita satu ruangan ketika wudu di situ ada WC, itu cuma hukumnya makruh. Kalau makruh itu ya kalau saya sah. Asalkan wudunya sesuai dengan kaifiah, asalkan wudunya benar secara aturan, ya sah, nggak masalah. Biarpun di situ ada WC, cuma hukumnya makruh, gitu. Hukumnya makruh. Ya makruh itu ya sesuatu yang kita kerjakan kita akan disiksa, sesuatu kalau kita tinggalkan kita dapat pahala. Oh berarti kalau wudu di situ nggak dapat pahala? Gagal paham. Awas jangan gagal paham. Yang namanya makruh itu, ini kan berbicara tentang hukum makruh, Pak. Kita berbicara tentang hukum makruh dalam fikih. Dalam fikih yang namanya makruh itu sesuatu yang kita kerjakan, itu kita nggak dapat siksa. Sesuatu yang kita tinggal kita dapat pahala, itu namanya makruh. Ya. Jadi kalau kita wudu di tempat yang baik, ya di tempat yang nggak ada WC-nya, berarti itu tempat yang disunatkan, tempat yang dianjurkan. Berarti kita wudu di tempat tersebut, kita dapat poin tambahan karena kita dapat kesunahan. Kayak kita wudu mendahulukan tangan kanan, terus membaca Bismillah, itu kan hukumnya sunat, gitu kan? Yang namanya sunat apa? Ketika kita kerjakan dapat pahala, ketika kita tinggalkan nggak dapat pahala. Disiksa nggak? Enggak. Ya, nggak disiksa, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Jadi kalau kita baca Bismillah, ya dapat pahala Bismillahnya, dapat poin tambahan dalam wudunya. Ya, jadi dapat poin dari Bismillahnya, terus mendahulukan tangan yang kanan, berarti kita dapat poin dalam menggunakan wudu, mendahulukan tangan yang kanan, dapat kesunatan
Nah, makruh pun seperti itu, Pak. Jadi nggak mempengaruhi sah dan tidak sahnya wudhu, cuma makruh doang. Ya, jadi ya kurang baik aja gitu. Bukan sah dan tidak sahnya. Kalau sah tetap sah. Ya, wudhunya sah. Bisa dipakai sholat? Bisa. Nggak masalah. Cuma hukumnya makruh. Ya kalau kita bisa mengusahakan, tempat wudhunya di luar WC itu kalau bisa. Cuma kan kalau di rumah-rumah tuh ya, jadi yang kadang memang ada konsep rumah itu ya pengen simpel ya satu ruangan ya tempat wudhu ya tempat PAB kan kadang gitu ya kalau kita mau ikhtiar, kita mau berhati-hati ya WC tempat wudhunya ada lagi, beda lagi kan gitu. Tapi kebanyakan tapi nggak semua. Kebanyakan tuh ya satu tempat ada WC, ada tempat wudhu. Kalau di musola saya percaya tempat wudhunya di luar, kalau di dalam WC-nya di dalam itu nggak masalah. Ya. Itu Pak.